Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang orang yang meninggal kemudian jadi hantu? Apakah itu benar-benar arwah orang yang meninggal? Kalau memang iya, apa sih yang dicari kok sampai bisa jadi hantu? Nah, kali ini ada satu kisah yang dikirimkan oleh Mas Imron. Mas Imron ini asalnya dari Jawa, daerah pesisir. Klunya itu daerah Mas Imron dulu pernah terkena tsunami. Kalau nggak salah sekitar tahun 2006 lah. Nah, dulu di kampungnya Mas Imron itu sempat digegerkan dengan bisa dikatakan gangguan atau teror lah ya oleh sosok hantu yang menurut Mas Imron itu adalah arwah dari temannya yang sudah meninggal. Dia gentayangan keliling kampung mencari teman. Dan ini adalah kisah selengkapnya. Selamat mendengarkan hanya di Naliko Surup. Jadi ceritanya Imron itu punya 4 teman. Ada Surip, Luki, Wiryo, dan juga Sikun. Jadi kalau sama Imron itu totalnya jadi 5. Mereka itu sudah bersahabat sangat lama, dari kecil malah. Jadi sering jalan bareng, main bareng, nongkrong bareng, bahkan tidur bareng. Dan mereka juga punya kesenangan yang sama. Mereka ini senang sekali dengan kesenian jaranan. Mungkin untuk lebih detailnya teman-teman bisa searching sendiri jaranan itu kayak gimana. Ya intinya di dalam jaranan itu ada musik, ada tarian, ada ritual-ritual digabung jadi satu. Nah, pemainnya itu dirias kemudian pakai atribut yang dibentuk mirip jaran atau kuda, kemudian nari-nari, atraksi, diiringi musik khas dari kesenian jaranan. Nah, mereka berlima sangat seneng, saking senengnya dimanapun ada orang yang bikin acara jaranan, mereka pasti datang. Pokok masih di dalam wilayah kota mereka, mereka pasti datang meskipun nggak punya uang. Jadi kadang-kadang nebeng mobil pickup, kadang nebeng truk, pokoknya pasti datang. Sampai-sampai orang-orang itu hafal sama muka-muka mereka, khususnya dengan si Sikun. Karena Sikun itu kalau nonton jaranan, urat malunya kayak putus. Dia biasanya ikut joget, ikut atraksi, bahkan kadang-kadang pura-pura kesurupan sampai bikin ricuh lah. Jadi dia sangat terkenal di kalangan orang-orang yang seneng sama jaranan. Nah, suatu ketika sekitar pukul 9 malam, Imron, Surip, Luki, dan Wiryo kumpul di pos ronda, tempat biasa mereka nongkrong. Mereka makan nasi berkat dari acara tahlilan 7 hari kematian salah satu tetangga mereka. Nah, sekitar pukul 10 setelah mereka selesai makan-makan, Sikun tiba-tiba datang. Ditanyalah dia sama si Imron, "Kun, kok kamu tadi nggak datang kenapa? Padahal tadi rokoknya banyak loh." Nah, Sikun nggak menanggapi omongan dari Imron. Jadi pertanyaan Imron itu nggak digubris lah. Noleh ke Imron pun enggak. Dia malah ngajak si Wiryo untuk ikut dia beli rokok.
"Pir, ayo tak jak tuku rokok, melu aku, engko tak traktir kabeh," gitu katanya. Nah, yang lain agak ngerasa aneh karena mereka itu biasanya patungan buat beli satu bungkus rokok. Memang waktu itu rokok Jarum 76 harganya sekitar 7 sampai 9.000. Tapi mereka tetap patungan biasanya kalau belinya satu bungkus. Atau belinya tembakau terus diracik, dilinting pakai alat milik simbahnya Imron. Singkat cerita, Sikun dan Wiryo berboncengan naik motor ke warung kelontong yang lokasinya itu di dekat jalan raya. Karena jam segitu yang buka memang cuman itu. Sepanjang jalan, Wiryo ini sebenarnya agak ngerasa aneh karena Sikun itu orangnya banyak omong. Dia tipikal orang yang susah buat diem. Tapi pas dia dibonceng oleh Sikun naik motor, Sikun ini malah banyak diemnya, kayak orang lamun. Nah, di situ Wiryo nggak mikir yang macem-macem. Mungkin si Sikun lagi ada masalah atau gimana, jadi banyak lamun gitu di pikiran Wiryo. Nah, lokasi warung yang jadi tujuan mereka itu letaknya ada di seberang jalan raya. Jadi kalau dari gang kampung itu mereka jalan lurus mentok di jalan raya, harusnya berhenti dulu sebelum nyebrang. Tapi entah karena ngelamun atau karena ngerasa saat itu sudah sepi, Sikun itu malah nggak berhenti dulu. Nggak noleh ke kanan kiri memastikan kondisi jalan sepi atau enggak. Dia terus tancap gas nyebrang jalan. Tiba-tiba dari arah kanan ada motor melaju kenceng banget ke arah mereka. Sikun sama Wiryo kaget, nggak sempat menghindar. Sedangkan yang dari arah kanan juga kaget, panik, nggak sempat ngerem. Akhirnya kecelakaan pun tidak bisa terhindarkan. Kedua motor itu tabrakan dengan sangat keras dan naasnya Sikun meninggal di tempat bersama dengan pengendara yang dari arah kanan tadi. Sedangkan Wiryo terluka sangat parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Semua orang kaget mendengar kabar meninggalnya Sikun, termasuk Imron, Surip, dan Luki yang sama sekali tidak menyangka bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bertemu dengan Sikun, salah satu sahabat baik mereka. Singkat cerita, sesuai adat dan tradisi yang berlaku di sana, keluarga Sikun itu mengadakan acara doa bersama, tahlilan selama 7 malam berturut-turut. Imron, Surip, dan Luki juga selalu hadir. Sedangkan Wiryo kondisinya masih belum stabil. Dia masih di rumah sakit, bahkan sempat koma selama 5 hari. Nah, setelah 10 hari meninggalnya Sikun, Imron ini beberapa kali mimpi buruk. Di mimpinya dia melihat Sikun duduk sendirian di pos ronda tempat mereka terakhir bertemu. Di situ Imron memanggil-manggil si Sikun. "Kun, Sikun, kamu sama siapa, Kun? Di situ, Kun. Sikun." Nah, setelah beberapa kali memanggil,
Sikun itu akhirnya noleh ke arah Imron dan langsung terlihat jelas kondisi Sikun yang sangat memprihatinkan. Dia pucat, wajahnya itu datar, tapi terlihat sangat sedih. Nah, besoknya Imron mimpi sama seperti sebelumnya, melihat almarhum Sikun duduk sendirian di pos ronda dengan kondisi yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Bahkan mimpinya yang ketiga kali lebih serem lagi. Kondisi almarhum Sikun itu penuh luka, wajahnya sobek-sobek, badannya itu berlumuran darah, dan mau ngomong ke arah Imron itu kayak nggak bisa, kayak merintih tapi nggak keluar suaranya. Nah, Imron ini kan akhirnya nggak tenang. Mimpi yang seperti itu kok berulang-ulang. Akhirnya dia pergi ke rumah Surip berniat untuk curhat. Setelah ketemu dengan Surip, mereka ngobrol sampai pada akhirnya mereka menarik kesimpulan yang sama. Sepertinya ada yang tidak beres, ada yang janggal dengan almarhum Sikun. Karena ternyata Surip itu juga beberapa kali mimpi mirip seperti yang dimimpikan sama Imron. Bahkan di mimpinya Surip itu kondisinya almarhum Sikun lebih parah lagi. Badannya itu sampai gak utuh katanya, penuh luka, penuh sobekan, dan sempat ngomong, ngajak Surip buat ikut dia. Rip, Surip, Renio Rip, ngancani aku Rip, Rene Rip, Surip. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Luki. Siapa tahu Luki juga mengalami mimpi yang sama seperti yang mereka alami. Tapi ketika sampai di sana, orangnya itu nggak ada. Kata ibunya Luki, tadi pagi dia pergi ke rumah sakit, jenguk si Wiryo. Akhirnya Imron dan Surip menyusul Luki ke rumah sakit, sekalian ikut jenguk Wiryo. Nah, begitu sampai di rumah sakit, mereka melihat Luki itu sedang duduk di depan kamarnya Wiryo sambil bengong, sambil ngelamun. Nah, saat Luki melihat kedatangan Imron dan juga Surip, Imron ini refleks langsung menarik tangan keduanya, diajak ke salah satu lorong di rumah sakit itu. Di situ mereka bertiga duduk melingkar dan membicarakan sesuatu yang akhirnya membuat mereka merinding. Jadi, tadi malam itu Luki sedang duduk di ruang tamu rumahnya. Dia sendirian dan waktu itu belum terlalu larut juga, antara pukul 8 sampai pukul 9 malam lah. Jadi pintu rumahnya itu nggak ditutup. Nah, dia ini ngelamun, mengenang, membayangkan nasib dari dua sahabatnya, Sikun dan juga Wiryo. Nah, di tengah lamunannya, tiba-tiba dia mendengar ada yang memanggil namanya. Luki. Dan ternyata yang datang dan memanggil namanya adalah Sikun. Mungkin teman-teman berpikir Luki itu harusnya ngerasa ada yang aneh. Dan wajar juga kalau dia ngerasa takut, karena Sikun itu sudah meninggal. Tapi saat itu Luki kayak orang kesirep. Dia nggak sadar, dia lupa kalau Sikun itu sebenarnya sudah meninggal. Dan bahkan
Lucky juga ikut dalam prosesi pemakaman dan juga tahlilan di rumah Sikun beberapa hari yang lalu. Ada apa Kun? Mau ngajak keluar? Yo Luk, ayo ring pos ketemu teman-teman. Akhirnya mereka berdua pergi ke pos ronda untuk nongkrong sama teman-teman yang lain. Mereka jalan menyusuri gang kampung dan menurut cerita Lucky, kondisi dari Sikun itu sama sekali tidak aneh. Dia benar-benar seperti Sikun yang dia kenal. Ya pokoknya Lucky itu dalam kondisi kesirep lah. Nah begitu sampai di pos, ternyata di sana nggak ada orang. Akhirnya Lucky sama Sikun nongkrong berdua. Mereka ngobrol, bercanda, main gitar, main catur sampai malam. Nah setelah beberapa lama, Lucky ini akhirnya ngerasa ngantuk dan dia merebahkan tubuhnya di pos. Sedangkan Sikun masih duduk. Nah di tengah kantuknya itu Lucky terus ngomong ke Sikun, Kun, nanti nek mau pulang aku dibangunin ya. Nah Sikun gak langsung menanggapi permintaan atau omongan dari Lucky. Dia cuman diem aja. Dan saat Lucky ini hampir kalah dengan rasa ngantuknya, ya hitungannya udah setengah sadar lah, setengah bangun setengah tidur. Sikun ini tiba-tiba ngomong, Luk, jebule ning kene sepi, ning kene peteng, jebule ning kene ngelak. Lucky itu sudah terlanjur tidur sebelum menanggapi omongan dari Sikun, meskipun terdengar agak aneh lah. Nah saat bangun, Lucky ini langsung kaget karena ternyata dia itu bangun di samping makamnya Sikun. Lucky langsung lari ketakutan pergi ke rumahnya. Dia cerita ke orang tuanya, malah kena marah. Kata orang tuanya itu, gak usah ngomong yang enggak-enggak lah tentang Sikun. Sikun itu udah meninggal. Nanti kalau kedengaran orang malah bisa jadi fitnah. Kasihan keluarganya, gitu kata orang tuanya Lucky. Saat itu Imron dan Surip hanya bisa terdiam. Mereka sama-sama merinding mendengar cerita dari Lucky. Karena mimpi yang mereka berdua alami ternyata belum ada apa-apanya dibanding dengan yang dialami oleh Lucky. Setelah itu mereka bertiga pergi ke kamar Wiryo. Mereka menjenguk Wiryo. Di sana mereka ngobrol, memberikan semangat. Dan Wiryo juga senang sahabat-sahabatnya datang menjenguk dia. Nah, ketika menjelang sore, Imron, Surip dan juga Lucky mau pulang. Tiba-tiba Wiryo mengajukan permintaan kepada tiga sahabatnya itu. Cah, aku njaluk tulung. Bariki kowe kabeh sangka kene tulung mara ring kuburane Sikun. Tolong kalian kabeh ziarah doa kanggo Sikun, muga-muga arwahe tenang. Saat itu Imron, Surip dan Lucky langsung saling berpandangan. Mereka punya pikiran yang sama. Jangan-jangan
Wiryo juga mendapat gangguan dari arwah almarhum Sikun. Dan ternyata dugaan mereka benar. Katanya dia itu sering sekali didatangi oleh sosok Sikun. Sikun itu datang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Badannya penuh luka, wajahnya sangat sedih. Terus dia bilang, "Yo, Wiryo, ayo melu aku yo, kancani aku yo." Bahkan kaki Wiryo itu sampai digoyang-goyang, ditarik-tarik. Dan itu yang membuat kondisi Wiryo itu beberapa kali ngedrop. Jadi setiap kali dia ketemu dengan sosok Sikun, kondisinya langsung ngedrop. Cuman keluarga dan dokter menganggap kalau yang dialami Wiryo itu hanyalah halusinasi karena trauma. Karena sahabatnya itu meninggal saat kecelakaan bareng dia. Singkat cerita, Imron, Surip, dan juga Luki pulang ke kampung. Tetapi sebelum ke rumah masing-masing, mereka melipir ke sarean kampung. Di situ mereka memantapkan hati untuk mau langsung memenuhi permintaan dari Wiryo untuk menziarahi, mendoakan Sikun. Saat itu kondisi sarean atau pemakaman agak aneh karena masih sekitar pukul 4:30 sore dan itu hari Kamis. Seharusnya pemakaman itu ramai, banyak orang yang datang untuk berziarah ke makam keluarga mereka yang meninggal. Biasanya seperti itu, tapi saat itu sepi sekali. Hanya ada mereka bertiga. Cuman mereka nggak ambil pusing, mereka tetap pada tujuan awal, mau berziarah mendoakan almarhum Sikun. Nah, di atas makamnya Sikun mereka bertiga membacakan surat Yasin, mereka berzikir, mereka berdoa dengan khusyuk, berharap semoga Sikun itu dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima, dan yang paling penting Sikun itu mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebaikan, tenang di alam sana. Setelah itu, apakah masalahnya selesai? Apakah almarhum Sikun itu sudah tidak lagi bergentayangan? Dia sudah tidak lagi mengganggu sahabat-sahabatnya atau mengganggu orang lain? Jawabannya tidak. Masih ada kelanjutannya. Tapi akan kami ceritakan di lain kesempatan. Untuk itu, nantikan kelanjutan dari cerita ini hanya di Naliko Surup.